Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Pada hari ini adalah Hari Ibu, sebab itu kami sampaikan dari Sobat Kristiani TV kepada semua ibu-ibu yang baik, yang menonton dan mengikuti selalu program-program di Sobat Kristiani TV. Selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati Anda dan menguatkan Anda untuk selalu menjadi ibu yang takut akan Tuhan, yang senantiasa hidup dalam doa, mendoakan keluarga, dan mendoakan juga bangsa seluruh umat manusia. Sobat Kristiani, firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis pada kitab 1 Samuel di pasal 2 ayat 9. Demikian dituliskan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selalu menekankan bahwa suami adalah kepala bagi keluarga. Memang demikianlah dalam prosesi pemberkatan nikah juga disebutkan. Untuk itu kita selalu meyakini dan menganggap bahwa seorang suami seharusnya memiliki pengetahuan firman Tuhan lebih banyak dan memiliki kesalehan yang lebih baik daripada anggota keluarga yang lain, khususnya ibu rumah tangga. Sebab kita meyakini kepala keluarga atau ayahlah yang memimpin keluarga itu di jalan yang benar, mengenal Tuhan lebih baik lagi. Namun sekalipun demikian, sekalipun suami atau ayah adalah kepala keluarga dan ia mewakili keluarga itu untuk berdoa pada Tuhan, yang sering juga kita sebut sebagai imam bagi keluarga, bukan berarti membatasi pengenalan seorang ibu terhadap Tuhan. Boleh saja spiritualitas kesalehan ibu lebih unggul daripada suami. Itu tidak masalah. Bukan berarti seorang ibu harus membatasi pengetahuannya dan kesalehannya, hubungannya terhadap Tuhan. Spiritualitas seorang ibu juga harus bertumbuh. Bukan dalam arti menyaingi suaminya, bukan dalam artian mengganti peran suaminya, tidak. Tetapi hubungan seorang ibu dengan Tuhan juga akan menentukan arah perjalanan keluarga itu ke depan. Juga akan membawa keluarga itu semakin dalam mengenal Tuhan. Maka pertumbuhan spiritualitas sebuah keluarga, kesalehan sebuah keluarga, itu tanggung jawab bersama, sekalipun kita menganggap ayah lebih utama, bukan berarti peran yang lain terbatas. Bersama-sama mengenal Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan di dalam keluarga, baik ayah, baik ibu, baik juga anak-anak. Dalam firman Tuhan hari ini, renungan malam kita, juga hari ini adalah Hari Ibu. Kita berkenalan dengan seorang ibu yang luar biasa, yaitu Hana, yang meminta dari Tuhan Samuel, seorang anak yang berarti yang diminta daripada Tuhan. Tetapi kemudian ia mempersembahkan anak ini kepada Tuhan. Dan kemudian kita tahu Samuel menjadi hakim bagi bangsa Israel, perantara antara permintaan bangsa itu kepada Tuhan, ataupun menyampaikan permintaan bangsa itu, mewakili bangsa itu, memohon, meminta, berbicara kepada Tuhan. Dalam puji-pujian Hana pada malam hari ini dalam teks renungan kita, setelah Tuhan menjawab doanya, dia memuji Tuhan
Dan di ayat 9 ini dia mengatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Puji-pujiannya tidak hanya menyangkut doa yang telah dijawab Tuhan tentang Samuel. Puji-pujiannya malah lebih luas lagi. Ia berbicara dan bersaksi tentang keagungan Tuhan, penuntunan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dari puji-pujian Hana ini, kita sangat tepat kalau mengatakan ia adalah seorang ibu yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan bukan hanya karena doanya dijawab, bahkan sebelum itu pun ia menjadi seorang yang setia, ia menjadi seorang pendoa. Ia memuji Tuhan senantiasa, dan lebih lagi setelah ia memperoleh jawaban atas doanya. Ia betul-betul meyakini tuntunan Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan menuntun umat manusia, menuntun kita, walau terkadang kita sendiri lari dari tuntunan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan tidak menyertaiku, Tuhan tidak menuntun aku. Padahal sesungguhnya kita yang menyimpang dari jalan Tuhan. Bagi Hana sangat jelas, setia pada Tuhan, dikasihi Tuhan, diberkati. Tetapi menyimpang dari jalan Tuhan, tidak akan mendapat berkat Tuhan. Ini sehubungan juga dengan periode hakim-hakim. Sebab bagi hakim-hakim dan bagi perjalanan bangsa Israel yang dipimpin para hakim dan selanjutnya nanti dilanjutkan para raja, selalu ditegaskan memilih Tuhan atau tidak, diberkati atau tidak. Pilihan selalu tersedia, diberikan di hadapan bangsa itu. Sekalipun sebenarnya bahwa bangsa itu tidak boleh lagi tidak memuji Tuhan, karena mereka telah ditebus dan dipilih Tuhan. Sudah sepatutnya, seharusnya mereka berjalan di jalan Tuhan. Tetapi toh kepada mereka diberikan juga pilihan. Apakah engkau akan berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Sebab jika engkau berjalan di jalan Tuhan, berkat Tuhan akan menuntun engkau. Tetapi jika engkau menjadi orang fasik, menyimpang dari jalan Tuhan, maka berkat itu pun akan pergi daripada engkau. Pilihan yang sama tersedia bagi kita setiap hari. Pujian dan kesaksian Hana ini juga menawarkan kepada kita pilihan yang sama. Apakah engkau akan tinggal di dalam jalan Tuhan atau menyimpang dari jalan Tuhan? Untuk tetap setia berada di dalam jalan Tuhan, kita harus menyadari betapa baiknya Tuhan, bahwa Ia telah menuntun perjalanan kehidupan kita, dan apapun yang ada dalam hidup kita semuanya berasal daripada Tuhan. Doa-doa yang kita serukan pada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Sekalipun ada doa yang tidak dijawab, sekalipun ada permintaan yang mungkin tertunda, tetapi apapun itu, Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, bersama dengan ibu yang luar biasa ini, bersama dengan Hana, kita juga saksikan bahwa langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi yang menyimpang daripada jalan Tuhan akan jauh dari berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Amin.